sekarang kita akan menghitung sistematika perhitungan bunga anuitas dengan kredit jasa bunga anuitas. Nah, kita contohnya ingin mengangsur sebuah mobil dengan harga 276.500.000 dan jumlah angsuran 24 kali selama periode 2 tahun dan setiap tahunnya itu bunganya 12%. Nah, pada periode pertama kita harus mencari dulu total angsurannya. Jadi cara mencari total angsurannya itu pinjaman awal dikalikan dengan bunga per 12 dibagi 1 dikurang 1 ditambah bunga per 12 dikurang jumlah angsuran. Nah, berarti pinjaman awalnya 276.500.000 dikali bunganya 12% dibagi 12 dibagi lagi 1 kurang 1 tambah bunganya 12% dikurang 12 dikurang sama jumlah angsurannya. Jumlah angsurannya 24 kali. Nah, lalu langsung dapat nanti hasilnya sekitar 13.015.815. Setelah itu kita bisa mencari angsuran bunga jasanya. Nah, cara mencari angsuran bunga jasanya itu angsuran bunga jasa itu adalah sisa pinjaman pokok bulan terakhir dikali bunga dibagi 12. Nah, sisa pinjaman pokok terakhir kalau ini masih periode pertama berarti masih tetap 276.500 dikalikan dengan bunganya 12% dibagi 12. Nanti dapat hasilnya itu angsuran bunga jasa periode pertama hasilnya 2.765.000. Lalu kita bisa mencari angsuran pokoknya itu, cara mencarinya adalah total angsurannya dikurangi angsuran bunga jasa. Kalau angsuran tadi periode pertama itu sekitar 13.015.815 dikurang angsuran bunga jasanya sekitar 2.765.000, lalu mendapatkan hasil sekitar 10.250.815. Nah, berarti sisa pinjaman pokoknya itu dari sisa pinjaman awal 26.500.000 itu dikurangin sama 10.250.815. Begitu juga sampai 24 periode atau 24 kali perhitungan hingga akhirnya kreditnya lunas. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan yang bunga flat. Jadi sistem perhitungan bunga flat itu di sini kami mengambil contoh brosur dari brosur mobil yaitu Expander Cross yang ini dengan harga totalnya 276.500.000. Nah, jumlah angsuran kami di sini ada 24 kali, berarti ada 24 bulan. Terus dengan rate bunganya itu 12% per tahun. Jadi buat untuk tabelnya itu untuk yang angsuran pokok, cara mencari angsuran pokoknya itu dengan cara pinjaman awal yang 276.500.000 ini dibagi dengan jumlah angsuran, yaitu 24 bulan. Jadi ini tuh didapat dari 276.500.000 dibagi dengan 24. Terus lanjut ke bunganya. Bunganya ini kalau misalkan dia bunga per tahun, berarti bunga yang ini perlu dibagi 12 dulu, berarti pinjaman awal yang 276.500.000 dibagi dengan rate bunga awal 12% dibagi 12. Ini B7-nya adalah bunganya dibagi 12 karena dia masih per tahun, sedangkan kita ini per bulan. Nah, terus untuk total angsurannya ini tinggal yang pokok dan bunganya itu dijumlah sehingga dapat begini. Terus sisa pinjaman pokoknya, sisa harga mobilnya itu didapat dari harga sebelumnya, sisa pinjaman sebelumnya dikurang dengan total angsurannya. Terus nanti dapat segini. Kalau sampai 24 bulan, kalau terus dilanjutkan sampai bunga akhirnya, itu nanti bakalan dapat di 24 bulan ke-24-nya itu bakal lunas atau nol. Halo semua, kenalin nama aku Angelin Tiur, kelas 11-7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pertama dan simulasi kedua akan nanti dijelaskan oleh Tiffany. Jadi di sini kami mengambil barang yang bernama Revo DF1, itu nama motor, dengan harga 13.375 dan DP awalnya 4.597.900. Ada juga itu berupa cicilan 12 bulan, 24 bulan, dan juga 36 bulan. Nah, pertama-tama kita akan mencari utang. Bagaimana cara mencari utangnya itu? Dengan cara harga dikurangin harga DP, jadi 13.375.000 dikurang dengan 4.597.900, hasilnya adalah 8.777.100.
Nah, bagaimana kita mencari angsuran tanpa bunga? Jadi, angsuran kita dapat dari bunga yang sebelumnya dibagikan dengan periodenya, yaitu 12 bulan. Jadi, angsuran yang kita dapat ini yang 12 itu 883.200 itu dibagikan dengan periodenya, yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Jadi ntar bakalan dapat hasilnya untuk 12 bulan 731.425, dan yang 24 bulan juga sama dibagikan dengan periode yang sama. Jadi hasilnya 365.712.50, dan yang 36 juga dibagikan dengan periode yang sama, hasilnya 243.808.33. Selanjutnya kita akan menghitung angsuran dealer. Angsuran dealer ini udah kita dapat dari tabel yang kita buat. Ini ada yang di atas itu 12 bulan, 24, dan 36, jadi tinggal ditambahkan ke bawah ke angsuran dealer. Untuk selisih, bagaimana kita cara mencari selisih? Cara cari selisih itu tinggal mengurangi hasil dari angsuran tanpa bunga dengan angsuran dealernya. Jadi angsuran tanpa bunga untuk 12 bulannya itu ada 731.425 dikurang dengan angsuran dealer di periode 12 juga, yaitu 883.200. Jadi jawabannya untuk selisih di periode 12 adalah 151.775. Sama halnya dengan periode 24 bulan dan juga 36 bulan. Jadi cara mencari selisih adalah dengan cara angsuran tanpa bunga dikurang dengan angsuran dealer. Lalu bagaimana cara kita mencari bunga? Cara mencari bunganya itu kita menghitung bunga persen didapat dari selisih dibagi utang dikali 100 biar dapatnya koma. Nah, jadi bunga persennya itu selisih dibagi utang. Selisihnya itu 100 buat periode yang 12, 151.775 dibagi dengan 8.777.100 terus dikali sama 100, hasilnya adalah 1,73%. Sama halnya dengan 24 yang periode 24 dan juga periode 36. Jadi untuk ketentuannya, keterangannya, harga motor yang dibeli awal tuh kan untuk 1 tahun tuh 15.196.300, dan untuk 2 tahun atau periode 24 itu 16.432.300, dan juga untuk periode 36 bulan atau 3 tahun itu senilai 17.669. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel simulasi contoh yang kedua. Nah, di sini kita ada tabel yang kita dapatkan. Ini tabel isinya tipe motor, harga, uang muka, dan angsurannya. Data ini kita akan pindahin pada tabel yang ini. Tinggal kita copy saja dan tuliskan. Nah, di sini kita akan menghitung utangnya. Di sini untuk mendapatkan utang, kita caranya itu harga yang didapatkan dari tabel di atas kita kurangi dengan DP. Nah, hasilnya itu menjadi 9.297.500. Berikutnya kita akan menghitung angsuran tanpa bunganya. Angsuran tanpa bunga itu kita dapatkan dari utang yang sudah kita hitung sebelumnya dibagikan dengan periodenya, yaitu 12 bulan. Hasilnya akan menjadi 774.792. Berikutnya juga sama, ini kita bisa hitungnya dengan mengambil data yang dari utang kita hitung sebelumnya, yaitu 9.297.500, kita bagi periodenya 24. Hasilnya menjadi 387.396. Yang ini juga sama, kita hitung dengan mengambil data utang yang kita dapatkan sudah kita hitung itu, yang 9.297.500, kita bagi periodenya, yaitu 36. Hasilnya akan menjadi 258.264. Berikutnya ini ada angsuran dealer. Angsuran dealer ini kita dapatkan dari tabel di atas sini. Jadi yang tabel sudah kita pindahkan di sini, yaitu 934.400, 521.700, dan 384.100. Di sini kita akan menghitung selisih. Selisih itu rumusnya hanya kita hitung dari angsuran dealer yang ditetapkan oleh dealer, kita kurangi angsuran tanpa bunga. Nah, di situ kita akan dapat selisihnya, hasilnya jadinya 159.608. Di sini juga sama, selisihnya kita dapatin itu dari angsuran dealer, kita kurangi dengan
angsuran tanpa bunga, hasilnya 134.304. Di sini juga sama, kita ambil dari angsuran dealer, kita kurangi angsuran tanpa bunga. Hasil selisihnya 125.836. Di sini kita akan menghitung bunga persen. Nah, caranya itu kita tinggal ambil data dari selisih ini, kita bagikan dengan utang yang sudah kita hitung dikali 100 biar kita bisa dapat nilai komanya. Nah, di sini jadinya 159.608 dibagi utangnya 9.297.500 dikali 100. Hasilnya 1,72. Yang ini juga sama, kita hitung dulu selisihnya. Habis itu dibagi utang, habis dibagi utang dikali 100, hasilnya 1,44. Yang pada periode 36 juga sama, kita hitung dulu selisih, kita bagikan dengan utang, dan kita kali 100. Dapatin hasilnya 1,35. Berikutnya kita akan menghitung total keuntungan dealer. Nah, ini caranya kita tinggal hitung selisihnya ini seperti yang di